Saudara, kehadiran pejabat pemerintah di arena kampus dalam acara diskusi kembali mendapat penolakan dari mahasiswa. Mahasiswa Universitas Mula Warman menolak Wakil Menteri HAM Mugianto dari arena kampus karena materi kuliah umum yang ia sampaikan dinilai tidak sesuai dengan semangat pengusutan pelanggaran HAM. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur memprotes kehadiran Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto pada Selasa 23 Juni. Saat itu, Wamen HAM Mugianto sedang menghadiri acara dialog soal penguatan HAM kepada mahasiswa. Namun mahasiswa memprotes dan meminta acara diskusi dihentikan. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster bergambarkan sejumlah wajah aktivis yang hilang semasa Orde Baru. Mahasiswa menilai kehadiran Mugianto untuk berbicara tentang HAM dinilai tak sesuai. Mahasiswa menuntut kepastian hukum dan penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu. Hari ini yang kemudian menjadi sikap kami ialah terkait dengan Wamen HAM ini kan satu pengkhianat reformasi ya. Foto-foto teman-temannya yang kemudian ditinggalkan hari ini. Lantas kemudian berani mengkuliahi kami terkait dengan hak asasi manusia. Itu satu. Dua, revisi undang-undang HAM, apa yang kemudian menjadi persoalan HAM nasional maupun Kaltim juga tadi sudah dibahas, 44.736 lubang tambang, 53 korban lubang tambang. Hari ini kan persoalan HAM begitu kemudian menjadi persoalan yang krusial, fundamental dan vital. Wamen HAM Mugianto merespons tuntutan mahasiswa. Mugianto mengatakan kasus pelanggaran HAM pada tahun 1998 tengah ditangani dan merupakan perintah Presiden untuk diselesaikan. Mugianto bilang Menteri HAM bukan menteri di belakang meja, melainkan menteri yang harus turun ke lapangan mendengar langsung keluhan masyarakat. Mahasiswa, ada kawan-kawan aktivis yang datang ke ruangan, menyampaikan aspirasinya, yang menyebutkan kasus-kasus korban pertambangan, ya, kasus-kasus aktivis tahun 98, itu adalah persoalan-persoalan yang hari ini kami tangani untuk diselesaikan. Yang itu adalah kasus-kasus yang saya perjuangkan sejak 98 dan saya akan dan sedang perjuangkan sampai hari ini. Pastikan saya turun, saya berdialog dan saya tidak pilih-pilih forum. Saya hadapi semua forum. Forum yang keras sekalipun, saya datang ke Merauke, dengan kawan-kawan solidaritas Merauke yang menolak PSN, saya hadapi. Karena saya ingin hadapi dalam artian saya mendengar, saya menyerap, saya membersamai mereka berdua. Di sini juga seperti itu. Ini bukan kali pertama protes mahasiswa berujung pada pengusiran terhadap menteri dan wakil menteri dalam acara di lingkungan kampus. Sebelumnya, acara diskusi yang dihadiri Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Wamentan Sudaryono di Universitas Gadjah Mada pada 15 Juni 2026 di UGM sempat digeruduk mahasiswa dan berujung pada pengusiran. Budiman Sujatmiko langsung dievakuasi oleh petugas keamanan kampus, sementara Nusron dan Sudaryono sempat mencoba berdialog dengan mahasiswa, namun situasi tak kondusif. Mahasiswa menilai kehadiran 3 pejabat pemerintah yang membicarakan soal Pancasila tidak tepat. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah gelombang aksi unjuk rasa, mahasiswa menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah. Kehadiran pejabat pemerintah dalam acara-acara diskusi di dalam kampus juga mendapat protes dan penolakan. Mahasiswa menyebut alasan penolakan untuk berdiskusi dengan pemerintah karena kebijakan yang dianggap tak berpihak kepada rakyat. Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dan pegiat media sosial Ade Armando. Selamat petang Bang Hamid, selamat petang Bang Ade. Selamat petang. Selamat petang, Ilona. Ya, coba saya ke Bang Usman dulu. Bang Usman, kita lihat selama 2 pekan ini, dalam waktu dekat ini, sudah ada 2 peristiwa penolakan mahasiswa terhadap kehadiran pejabat pemerintah di area kampus. Pertama di UGM dan kemarin terjadi di Universitas Mula Warman. Bagaimana kita membaca ini? Apa yang jadi faktor penyebab mahasiswa menolak kehadiran pejabat pemerintah di kampus? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat pemberitaan media di mana sejumlah mahasiswa menjelaskan mengapa mereka menolak, salah satu alasannya adalah karena mereka tidak lagi percaya kepada pemerintah. Dan secara khusus mereka meragukan integritas para pejabat pemerintah yang datang
ke lokasi acara, baik itu di Universitas Gadjah Mada maupun juga di Universitas Mula Warman. Bahkan dalam kasus UGM, mereka secara eksplisit menyatakan memiliki rasa muak dan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Gitu. Jadi saya kira itu adalah ungkapan-ungkapan ketidakpuasan yang tentu saja sepanjang tidak dilakukan secara kekerasan misalnya, haruslah dihormati dan haruslah didengarkan oleh pemerintah dengan cara mengubah kebijakan pemerintah menjadi lebih baik, misalnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, misalnya dalam kasus Universitas Mula Warman, atau dalam kasus UGM, saya kira memperbaiki berbagai kebijakan yang disoroti oleh pemerintah, misalnya perluasan militer di ruang sipil, atau misalnya masalah ekonomi, termasuk juga koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih yang baru-baru ini justru mengorbankan 2 orang warga masyarakat karena meninggal dunia di dalam program latihan dasar kemiliteran. Jadi saya kira kita membutuhkan pemerintah yang mendengar dan mengubah kebijakannya kalau memang itu dipandang bermasalah dan telah nyata-nyata menimbulkan masalah jatuhnya korban atau korupsi seperti dalam kasus makan bergizi gratis atau sengketa-sengketa lahan dalam kasus pengadaan koperasi-koperasi desa atau pembentukan nelayan-nelayan kampung dan lain-lainnya. Saya kira itu seluruhnya ada di dalam tuntutan-tuntutan para mahasiswa yang memang belakangan ini seperti meningkatkan intensitas dan frekuensinya di dalam memprotes kebijakan pemerintah. Oke, jadi gambaran 2 pengusiran pejabat pemerintah ke kampus ini bukan soal kepribadinya, tetapi gambaran penolakan kebijakan pemerintahan secara keseluruhan kalau kita ringkas ya, Bang Usman ya? Ya, tentu saja itu termasuk integritas dari menteri-menterinya, seperti yang mereka sampaikan di dalam protes-protes mereka gitu. Oke, Bang Ade, aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa, penolakan terhadap pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, itu karena gambaran ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Anda melihat itu? Iya, itu jelas, tapi buat saya ini mengecewakan ya. Ini mengecewakan, kenapa? Ya, membuat banyak pihak barangkali jadinya melihat bahwa mahasiswa ini cuma mau menang sendiri ya. Jadi gini, ini kan apa yang kita kenal sebagai cancel culture ya. Jadi kebudayaan untuk meng-cancel orang-orang untuk bicara. Pertanyaannya adalah apakah pantas gitu ya para pejabat ini yang datang ke sana dan kemudian belum apa-apa sudah langsung diteriaki, ditolak, tidak disediakan waktu untuk berbicara. Yang memang yang kondisi UGM itu menurut saya lebih parah lah ya. Tapi biar bagaimanapun sebetulnya ini kan bicara menjadi penting bagi kita dalam era sekarang ini adanya upaya untuk melakukan komunikasi antar pihak-pihak yang barangkali berbeda pendapat ya. Kita barangkali di era yang disebut sebagai era media sosial yang penuh kemarahan ini, seringkali orang tidak berbicara secara rasional. Orang tuh berbicara secara emosional. Jadi yang dinomorsatukan adalah emosi, bukannya rasionya. Jadi gerakan mahasiswa kemarin nggak rasional ya, Bang? Saya nggak bisa katakan bahwa seluruhnya tidak rasional, tapi jalan yang mereka pilih itu menurut saya salah. Ya, harusnya gini, komunikasi itu 2 arah harusnya. Ya, istilah baratnya itu it takes two to tango. Jadi kalau mau komunikasi jangan cuma satu orang yang bicara yang lain mendengar, harus kedua pihak sama-sama punya kesempatan untuk bicara. Nah, apa yang terjadi di UGM dan di mana nih, Kalimantan ya? Kalimantan ya. Itu menurut saya mencerminkan ketidaksediaan untuk mendengar orang lain. Ya. Saya mengerti kritik-kritik tersebut adalah kritik-kritik yang valid, yang sah ya. Walaupun barangkali saya harus pertanyakan apakah lebih penting bicara tentang apa yang terjadi pada tahun 98 atau yang terjadi saat ini. Menurut saya kalau mahasiswa mau minta agar wakil menteri itu mendengar apa yang mereka katakan tentang korban-korban dari penambangan-penambangan yang ada, ya sudah konsentrasi di situ dan ajak bicara secara terhormat ya, duduk sama-sama,
di mana kedua belah pihak bisa mengutarakan pandangan-pandangannya secara terbuka. Oke. Tapi kalau belum apa-apa udah langsung ditolak, diusir, menurut saya nggak pantas gitu ya. Oke, menurut Bang Ade nggak pantas, Bang Usman, mengecewakan apa yang dilakukan oleh mahasiswa mengusir pejabat dari luar kampus? Ya, lebih tidak pantas mana aksi mahasiswa seperti itu dengan penangkapan ribuan peserta demonstrasi dalam unjuk rasa Agustus tahun lalu. Lebih pantas mana protes mahasiswa yang sebenarnya lebih merupakan simbolik. Suara Bang Usman keputus? Masih dengar suara saya, Bang? Ya, hingga hari ini. Oke. Lebih banyak, katakanlah, tidak pantas mana dengan pengambilan lahan-lahan masyarakat adat atau sengketa-sengketa lahan yang dipaksa diambil untuk kepentingan koperasi desa atau makan bergizi gratis atau kebijakan pemerintah. Jadi saya kira kalau kita bukan bagian dari pemerintah, sebaiknya energi kita diarahkan untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah supaya dia bisa mengarah pada kepentingan umum. Nah, yang kedua saya mau katakan ini beda dengan cancel culture. Cancel culture itu dia menolak atau memboikot seorang figur di publik untuk figur itu bertanggung jawab atas persoalan etikanya. Tetapi dalam kasus ini, ia dituntut untuk misalnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Dalam kasus Mugianto, saya kira sebagai Wamenham, ia digugat tanggung jawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat pemerintah. Gitu. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini adalah entitas yang abstrak sebagai institusi yang seharusnya menjalankan kewajiban untuk misalnya mencari orang-orang yang masih hilang. Hari ini kita di media sosial dihebohkan oleh keterangan dari seorang jurnalis, ya namanya Farida. Dia menceritakan dalam ungkapan dia yang meminta maaf kepada orang tuanya Bimo Petrus Anugrah. Bimo adalah mahasiswa Universitas Airlangga dan Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara yang diculik 98 beberapa bulan atau 1-2 bulan setelah ia menulis di harian Kompas. Dan ia menurut Farida, ia setelah dinyatakan meninggal dunia karena dieksekusi, dibawa ke sebuah pulau di perairan, kakinya diikat dengan rantai dan rantainya diikatkan pada bola atau pada coran semen dan kemudian meninggal dunia. Jadi saya kira wajar kalau ada semacam urgensi dari para mahasiswa ini, apalagi mereka memperlihatkan poster-poster dari para aktivis yang hilang. Misalnya Biji Tukul atau Bimo Anugrah dan lain sebagainya. Jadi saya kira lebih menggugat tanggung jawab negara dan tanggung jawab pemerintah. Gitu. Ya, ada sisi urgensinya katanya Bang Ade. Apakah Anda juga tidak melihat bahwa aksi penolakan dibanding dialog merupakan menandakan krisis kepercayaan yang tidak selesai seperti disampaikan tadi Bang Usman? Ada sejumlah tuntutan tapi tidak diselesaikan, termasuk soal HAM. Ya, saya setuju bahwa isu-isu yang tadi diangkat oleh Bung Usman itu penting dan harus disampaikan. Ya, soal hilangnya orang-orang karena aksi demokrasi dia, pro-demokrasi dia, ya penting dibicarakan lah. Yang saya ingin katakan adalah ya bicara, memang harus berbicara. Makanya saya katakan tadi dalam komunikasi, takes two to tango ya. Cancel culture itu bahayanya adalah kita tidak memberi tempat bagi orang untuk bicara. Tapi disampaikan Bang Usman tadi ini bukan cancel culture, Bang. Enggak, ini mungkin pemahaman Bung Usman beda aja tentang apa itu cancel culture. Cancel culture tuh di mana orang tidak diberi kesempatan karena dia punya kesalahan, maka dia kemudian kita katakan Anda nggak pantas ngomong di hadapan saya. Nah, ini di Barat pun jadi masalah ya, karena gini, kayak kasus si Wamen Kumham ini ya, dia datang, dia belum ngomong apa-apa, udah langsung ditolak. Jadi gimana dia? Kan Anda katakan bahwa tadi dia seharusnya sadar bahwa ada persoalan-persoalan serius nih dengan penambangan di Indonesia atau dengan perlakuan-perlakuan terhadap para aktivis, para mahasiswa yang bergerak untuk memperjuangkan demokrasi. Ya penting, itu harus disampaikan. Tapi kan cara menyampaikannya adalah tidak dengan mengusir. Lebih baik dicari cara untuk si wakil menteri ini bisa mendengar apa yang dikatakan. Publik bisa mendengar apa yang ingin dikatakan bahwa memang ada seorang aktivis yang tewas begitu saja, hilang begitu saja karena tulisannya di sebuah harian. Ini kan tidak sama sekali dibicarakan. Yang bicara itu sekarang Bung Usman Hamid dan itu bagus. Tapi harusnya itu disampaikan oleh mahasiswa, tidak dengan cara seperti orang-orang yang tidak memberi kesempatan buat orang lain untuk bicara, tapi justru baik, kita tunggu nanti bagaimana
Baik, terima kasih Bang Ade, saya sudah tangkap poinnya, saya juga sudah tangkap poin dari Bang Usman. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang, abang-abang. Terima kasih, Dona. Saudara sorotan lain di Kompas Petang, kuasa hukum Roy Suryo membantah tudingan relawan Jokowi ada orang kuat di balik ditangguhkannya penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami hadirkan usai jeda. Le Mineral ada segelnya. Jadi